Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan video ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada video hari ini adalah mengenai bank dan lembaga keuangan non-bank. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aulia dengan NPM 7342-445 dan juga rekan saya. Saya Prisa Yuneja dengan NPM 73240016. Dan juga saya Claudia Gabriel Napitopolo dengan NPM 734240015. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai bank dan lembaga keuangan seperti yang sudah dijelaskan di awal video. Nah, kita di sini akan mempresentasikan mengenai pengertian bank terlebih dahulu. Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri atau usaha sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan memperlancar aktivitas perekonomian. Lalu, bank memiliki manfaat. Manfaat bank. Apabila fungsi intermediasi berjalan baik, maka manfaat dari keberadaan bank adalah sebagai berikut. 1. Pemilik dana mendapatkan penghasilan bunga. 2. Peminjam terpenuhi kebutuhan dananya. 3. Bank mendapatkan penghasilan dari selisih antara bunga dana dengan bunga pinjaman. Yang keempat, ataupun yang terakhir, perekonomian mendapatkan mekanisme alokasi sumber-sumber dana secara efektif dan efisien. Saya akan melanjutkan materinya. Yang berikutnya adalah lembaga keuangan. Suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau financial assets maupun tagihan atau klaim yang dapat berupa saham atau stok, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktiva real. Semua badan yang melalui kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan penyaluran uang tersebut kembali ke masyarakat, menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Kemudian ada juga jasa-jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan. Yang pertama adalah transformasi aset keuangan melalui pasar, perdagangan aset keuangan atas nama pelanggan, perdagangan aset keuangan untuk kepentingan perusahaan sendiri, membantu pembuatan aset untuk pelanggan, dan menjual aset keuangan tersebut kepada pelaku pasar lainnya, yang dilakukan oleh perusahaan penjamin emisi atau underwriter. Adapun perbedaan bentuk lembaga keuangan antara bank dan bukan bank dilihat dari segi kegiatannya. Yang pertama adalah penghimpunan dana. Dalam lembaga keuangan bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat seperti tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat seperti kertas berharga, penyertaan, pinjaman atau kredit, dan lembaga lain. Sedangkan dari lembaga keuangan yang bukan bank, hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Selanjutnya adalah penyaluran dana. Perbedaan antara lembaga keuangan banknya yaitu adalah untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi, kepada badan usaha dan individu untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan perbedaannya dengan lembaga keuangan bukan bank yaitu adalah terutama untuk tujuan investasi, kepada badan usaha, dan untuk jangka menengah dan panjang. Adalah uang. Ada beberapa syarat sebagai uang dan juga peranan uang. Syarat sebagai uang yang pertama adalah dapat diterima secara umum, yang kedua memiliki nilai yang stabil, yang ketiga jumlah yang beredar harus mencukupi kebutuhan, yang keempat mudah dibawa untuk urusan tiap hari, dan yang terakhir adalah nilai harus tetap terjaga. Dan adapun peranan uang adalah alat tukar menukar, alat pengukur nilai, standar pembayaran masa depan, dan juga alat penimbun kekayaan atau daya beli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Bye-bye.